pencerahan dari Tuan Guru. Makna dari membuka tapak tangan saat salam dalam sholat. Apakah ada mazhab yang mensunahkannya atau tidak? Saya kalau ada perbedaan, saya sebut perbedaan. Kalau saya sebut tahu, saya sebut berapa. Tentang meletakkan tangan, ada 6. Meletakkan tangan. Allahu Akbar. Mazhab Syafi'i di bawah dada, di atas pusar. Di bawah dada, di atas pusar. Syafi'i. Mazhab Maliki 2. 1 qabat. Qabat di atas pusat. 1 lagi tashil. Irsal. Lepas. Maliki Maroko. Raja Maroko mazhab Maliki tangannya lepas. Allahu Akbar. Maliki Masyrik di atas pusat. Hanafi dan Ambali di bawah pusat. Allahu Akbar. Syekh Ibnu Taimiyah, Ibnu Albani, Syekh Albani, Nasruddin Albani dalam kitab Sifat Salat Nabi di atas dada. Allahu Akbar. Jadi kalau kita hitung berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5-5-nya saya sebut. Tapi jangan gara-gara ini besok 5-5-nya dicoba. Zuhur lagi panas. Tetap diamalkan 1, tapi jangan salahkan orang. Nanti datang jamaah tabligh dari India. Allahu Akbar. India mazhabnya Hanafi. Atau pas sholat di Turki. Pergi umrah mampir ke Turki. Orang Turki. Hanafi. Kalau 5 saya sebutkan 5. Adapun tentang salam 1 mazhab. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya belum ketemu lagi baik jumpa ulama baik baca kitab yang mengatakan salam itu tangan dibuka. Tetap Assalamualaikum warahmatullahi. Adapun menggerakkan, itu ada 3 mazhab. Tangan ditekuk, 1 ibu jari di ujung, 1 mazhab. Ada mengatakan di pangkal telunjuk, 1 mazhab. Begini ada, begini ada. Mazhab Syafi'i diangkat pada lafaz Allah. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala billahi sallam. Diangkat pada lafaz Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Sampai habis enggak turun. Tapi kalau Hanafi angkatnya la turun Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau mazhab Ambali setiap lafaz Allah naik. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Assalamualaikum wa ala ibadillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu Hambali. Maliki dari awal sampai akhir bergerak. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Saya kalau ada 4 saya sebut 4. Kalau ada 5 saya sebut 5. Tapi kalau 1 saya sebut 1. Tentang masalah salam hanya 1. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Wallahu a'lam. Bagaimana cara berdoa agar doa kita sampai kepada orang tua kita yang sudah meninggal? Itulah enaknya punya anak yang soleh. Anak yang soleh itu tidak perlu berkata, ya Allah sampaikanlah pahala bacaan Quranku ini untuk almarhum. Gak perlu. Setelah dia sholat langsung nyampai. Setelah dia sedekah langsung. Setelah dia ikut buat kebaikan langsung. Tanpa dia sebutkan. Itu makna anak yang soleh. Bagi yang tidak punya anak soleh, jangan berkecil hati. Karena punya tetangga yang soleh. Alhamdulillah Pak Ustaz, tetangga saya soleh. Dari mana kau tahu? Namanya soleh. Saya punya tetangga meninggal, saya lewat di makamnya, saya ucapkan salam. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum la'ikun yarhamullahul mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Doa saya itu sampai apa enggak sampai? Sampai. Kalau enggak sampai ngapain diajarkan Nabi doa? Kata Nabi, wahai Aisyah, kalau kau lewat di pemakaman Baqi, mulutmu jangan diam saja, bacakan doa. Itu menunjukkan doa kita semuanya sampai untuk orang yang meninggal dunia. Makanya ada salam untuk orang mati. Salam dibagi 3. Salam yang pertama, salam yang enggak boleh dijawab.
Salam yang kedua salam yang wajib dijawab. Salam yang ketiga salam yang kita takut mendengar jawabannya. Salam yang pertama salam yang wajib dijawab. Salam Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajib dijawab. Salam yang kedua enggak boleh dijawab. Salam imam tadi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan kau jawab. Waalaikumsalam Pak Imam. Salam yang ketiga, salam yang kita enggak ingin mendengar jawabannya. Lewat di makam, nampak kuburan. Assalamualaikum ya alal kubur. Seandainya dia menjawab, Waalaikumsalam. Bolehkah wanita sedang haid berada dalam masjid dan baca Quran? Ikhtilaf ulama dalam masalah ini. Saya memakai pendapat dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Zuhaili. Perempuan sedang haid halangan tidak boleh melakukan 7. Tidak boleh pegang Quran, tidak boleh bawa Quran, tidak boleh baca Quran, tidak boleh masuk masjid, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh tawaf. 7. Tapi kalau ada ustadz atau majelis tarjih dari Muhammadiyah mengatakan boleh, ikutlah pendapat itu karena mungkin dia pakai pendapat dari mazhab yang lain. Kalau ada ikhtilaf saya sampaikan ikhtilaf. Tapi kalau saya katakan, Ustadz, sholat berapa? Dalam Islam sholat ada 5, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kawan saya sholatnya 2 aja. Boleh juga, nggak apa-apa. Kita ikhtilaf dalam masalah ini. Yang nggak sholat pun boleh, silakan. Goblok. Ada masanya kita berlapang dada menerima perbedaan, tapi ada masanya kita tegas. Betul? Buya Hamka, ulama Muhammadiyah sangat tegas dalam masalah perayaan agama lain, tegas dia, nggak mau dia. Tapi kalau dalam masalah berbeda pendapat, masalah furuk, masalah kecil, kata dia dalam masalah ini banyak pendapat. Datang Buya Hamka ke Masjid Agung An-Nur Pekanbaru Riau. Masjid Agung An-Nur Pekanbaru Riau kalau khutbah Jumat pakai tongkat. Di Masjid Muhammadiyah nggak ada pakai tongkat. Pengurus masjid takut. Ini kalau Buya Hamka nanti dikasih tongkat gimana ini? Ternyata Buya Hamka berlapang dada, dikasih tongkat, dia pegang, dia khutbah. Buya Hamka dalam masalah furuk berlapang dada, saya mengikut manhaj beliau. Dalam masalah ini saya ikut pendapat ini. Tapi kalau ada ulama nanti mendapat ini, mungkin dia baca kitab yang lain. Jelas? Oh, saya ikut pendapat Ustaz Abdul Somad. Baik, saya ikut pendapat Ustaz ini. Bagus. Selama masih dalam ahlus sunnah wal jamaah. Bukan syiah, bukan khawarij, bukan qadariyah, bukan jabariyah, bukan khalqul Quran, tapi ahlus sunnah yang berpegang kepada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin bertanya pegawai honorer di Pemprov, apa yang harus saya lakukan ketika pimpinan menyuruh saya untuk melakukan yang bertentangan dengan agama? Contohnya ketika dinas luar atau untuk membeli bil hotel padahal kami tidur di rumah. Saudaraku, jamaah saya, jamaah kami punya hotel. Lalu dia bertanya ke saya, Ustadz Somad ada seminar 4 hari, tapi ditanda tangan kwitansi 3 hari. Duitnya tetap turun 4. Gimana nih Pak Ustadz? Kata Nabi, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau duit ini saya tolak Ustadz, nanti saya dikucilkan teman-teman. Kalau kau tak sanggup menolak, kau ambil saja. Kau hitung berapa yang bukan punya hakmu, kau serahkan masalih ammah, kepentingan orang banyak, masjid, anak yatim, fakir miskin. Karena kalau kau bawa juga ke rumah, kau suapkan ke anakmu, anakmu makan haram, anakmu itu hijau, suci, bersih, rusak otaknya gara-gara makan duit haram. Alhamdulillah Pak Ustadz, gak pernah saya makan. Berapa? 5.000. Kalau 5 juta, saya istikharah dulu Pak Ustadz. Oleh sebab itu hati-hati. Makan yang sesuai dengan punya kita, jatah kita, gaji kita. Kalau kita tertekan, tidak sanggup, mau keluar nggak ada kerja lain, nanti saya mati Pak Ustadz. Tak ada yang menyanggupi saya Pak Ustadz. Kau terpaksa di situ, pilih darurat teringan. Kau tetap di situ,
mohon kepada Allah dibukakan pintu rezeki dari usaha yang lain, dan ini kau ambil yang hak engkau saja. Yang bukan hak engkau, serahkan kepada fakir miskin, anak yatim, orang susah. Dipakai pesawat yang paling murah dalam laporan pesawat yang paling mahal, tipu. Dinikmati hanya sesaat, azabnya diterima, khalidina fiha abada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Gimana caranya membayar utang puasa Ramadan tahun kemarin? Sedang saya selalu puasa sunat Senin Kamis. Mana yang didulukan? Niat puasanya qadha pada hari Senin. Besok hari Ahad. Ahad malam Senin niat, nawaitu sauma qadha Ramadan. Aku berniat puasa qadha Ramadan lillahi ta'ala. Dilaksanakan hari Senin, maka qadhanya lunas dan otomatis dapat pahala puasa Senin. Tapi kalau niatnya puasa sunat tak dapat qadha. Nanti di bulan Syawal niat lagi qadha 6 hari. Maka qadhanya lunas, dapat pahala puasa sunat Syawal. Asyura, niat puasa qadha. Ini bagi ibu-ibu yang banyak utang qadha. Karena dia untuk satu anak itu 90 hari tak puasa. Tahun pertama 30 hari mengandung, tahun kedua 30 hari menyusukan, tahun ketiga 30 hari menyusukan. Karena menyusukan anak 2 tahun. Tahun keempat mau mengqadha, adiknya menyusul. Jadi ibu-ibu banyak utang puasa. Cara mengqadha puasanya begitu. Senin Kamis atau nanti di bulan Syawal 6 hari, di bulan Muharram Asyura 3 hari. Nah, itu sekaligus niatnya niat qadha. Saya mau membeli sepeda motor dengan cara kredit. Sudah saya coba ke beberapa lembaga syariah, tapi tidak jebol. Setelah itu ada tawaran dari bank konvensional. Kemudian saya coba ajukan dan akhirnya jebol. Apa hukumnya saya minjam duit di bank konvensional? Hukumnya riba. Meminjam duit di bank konvensional hukumnya riba. Beralihlah ke bank syariah. Kenapa bank syariah tak mau mengasih? Padahal ini dia sudah mengajukan ke bank syariah. Jadi di antara pengurus Yayasan Tabung Wakaf Umat ini ada salah seorangnya bekerja di bank syariah, Bank Riau Kepri Syariah, Ustadz Noki Sapriyadi LCMA. Jadi nanti yang terkait dengan ekonomi syariah, murabahah, permodalan syariah, mudharabah bagi hasil, datang ke Ustadz Al-Nok biar dilingkan ke Ustadz Noki Sapriyadi dari Bank Riau Kepri Syariah. Ini barang udah jadi, tak bisa lagi dibalikkan, duit sudah dipakai untuk yang akan datang. Yang lalu sudah berlalu, apa boleh buat, jangan diulang sekali lagi. Saya pinjamkan uang pada orang beberapa tahun yang lalu. Dihitung harga emas yang dipinjamkan uang, tapi ditaksir waktu membayarnya emas. Apakah itu menjadi riba? Tidak. Karena kita kalau pinjam duit pakai rupiah, rupiah ini kena inflasi, kena resesi ekonomi, akhirnya nilai rupiah ini jatuh. Maka nilai yang stabil adalah emas. Oleh sebab itu maka harga kambing dari zaman Nabi sampai zaman sekarang tak berubah kalau pakai emas. Tapi kalau pakai rupiah berubah. Oleh sebab itu kalau ada orang minjam uang 100.000 tahun 80, dipinjamnya 100.000, dibayar tahun 2020, mau tak bapak dibayar 100.000 rupiah? Kalau saya tak mau, pakai harga emas. Jadi hitung 100.000 tahun 80 itu berapa gram emas? Bayar sekarang. Jadi kalau waktu itu 100.000 itu dapat 10 gram emas, maka sekarang bayarnya mesti dengan emas. Bertambah nilainya tidak riba. Karena duit kertas itu nilai.
nilai emas yang ada pada satu daerah, satu negeri. Setelah itu bayarnya pakai nilai emas. Zaman Nabi duit cuma dua, dinar duit emas, dirham duit perak. Apa hukumnya orang menjalankan riba? Dengan hasil riba dia bersedekah kepada janda miskin dan anak yatim. Berikut ini santunan kepada janda-janda. Anak yatim sapu kepala. Innallaha thayyibun, Allah maha baik, la yaqbalu illa thayyiba. Allah tak menerima kecuali yang baik-baik. Riba diterima Allah apa tidak? Dibawa duit riba pergi umrah, menangis di pintu Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Itu kalau talbiyah orang Sumatera. Kalau orang Jawa lembut, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur, zaduka haram, karena berangkat dengan uang Jangan kalian nikah dengan laki-laki pekerja riba. Kaya pun dia, disuapkannya neraka jahanam ke mulutmu. Mobil besar tinggal, rumah megah tinggal. Maka walaupun dia bersahaja sederhana, tapi dia baik dan soleh, terimalah dia. Kupinang anak engkau Pak. Dengan apa? Segenggam cinta dan harapan. Makanlah cinta itu. Apa hukum seorang PNS menyuap kepada instansi tertentu untuk mendapatkan PNS-nya? Gajinya haram, tunjangannya haram, SPPD-nya haram, uang gaji 13-nya haram. Jadi yang halal apa Pak Ustaz? Tak ada, semuanya haram. Dari ujung rambut sampai ujung kaki haram, 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 haram. Ustaz ngomong gitu kan karena Ustaz nggak PNS. Saya PNS. Saya PNS. Karena PNS itulah saya tak kampanye. Kalau udah lama saya kampanye. Saya ikut tes PNS, pelamar umum, ikut dari awal sampai akhir, tas tes, sampai puncaknya. Tanya ke emak, Mak, aku ikut tes Mak. Gimana kalau tak lulus? Jangan kau takut Nak. Allah memberi kau rezeki. Kalau kau lulus, dari situ makan kau. Kalau kau tak lulus, rezeki tak berpintu. Kawan saya yang sudah lulus PNS malah keluar dari PNS. Kemarin jumpa di Jakarta, saya sangka miskin dia. Mobilnya besar, bininya besar. Saya tanya, bini kau yang kemarin kan bukan itu. Itu yang pertama. Ini yang ketiga. Awak PNS satu bini, dia tiga. Mau PNS apa tak PNS? Takut dia. Ketahuan anggota ISTI, Ikatan Suami Takut Bini. Jangan takut tak PNS. Nah, rezeki tak berpintu diberikan Allah. Itulah letak akidah. Apa yang dimaksud dengan Islam Nusantara? Islam yang ada di Nusantara. Ada beda dengan yang ada di Makkah? Sama. Rukun imannya syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Begitu kata ketua Nahdlatul Ulama dulu, Kiai Haji Hashim Muzadi, dan Imam Masjid Istiqlal namanya Profesor Dr. Ali Mustafa Yaakob. Itu yang saya pegang. Islam di Nusantara. Orang Melayu, ya bisa jadi ulama di Makkah, bisa jadi imam di Masjidil Arab. Orang dari Nusantara. Siapa namanya? Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Al-Minkabawi. Dari mana nih? Bukit Tinggi, Minangkabau, orang awak mana? Bisa. Oleh sebab itu maka Islam di Nusantara. Tak ada beda dengan yang ada di Makkah, di Madinah, di Mesir, di Kairo. Apakah sah wudhu kami jika ambil wudhu menambah membasuh pundak belakang leher sebelum membasuh kaki? Ibu saya melakukan itu. Dibasuhnya leher sampai ke pundak. Hadisnya apa? Fa'atilu. Kalau kalian berwudhu, nanti wudhunya itu sebagai cahaya hari kiamat. Wajah bercahaya,
tangan bercahaya, kepala bercahaya, telinga bercahaya, kaki bercahaya. Bagaimana Nabi Muhammad mau membedakan ini umat Adam, ini umat Nuh, ini umat Musa, ini umat Isa? Bagaimana Nabi Muhammad membedakan ini umat Musa dengan umat Muhammad? Dari wudhu yang bercahaya. Maka rajin-rajin wudhu. Tapi kalau mau kentut, kentut aja, jangan ditahan sampai biru muka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan ditahan, lepaskan aja. Mumpung kentut belum bayar. Kentut, apa pula kentut? Wudu adalah cahaya. Kata Nabi, maka perpanjanglah cahaya itu. Nah, ketika menafsirkan inilah ulama terbagi dua. Yang pertama mengatakan perpanjang cahaya itu maknanya lama-lama wudhu jangan sampai batal. Tapi kelompok kedua mengatakan perpanjang wudhu artinya diperpanjang lebih daripada batasnya. Waktu menyapu muka diperpanjang sampai ke leher. Supaya apa cahayanya? Jadi kalau ada nanti yang berwudhu dibasuhnya sampai leher sampai ke tengkuk, itu sebetulnya dia ingin memakai tafsir yang kedua. Tak salah. Oh, kalau gitu Pak Ustadz, aku jangan sampai leher, masuk aja ke dalam bak. Jangan, itu mandi namanya. Apakah pacaran dilarang dalam Islam? Tak boleh pacaran. Laki-laki durian, perempuan timun. Timun yang ranum, yang mengkal, yang cantik dekat dengan durian. Yang rugi siapa? Timun. Kalian timun-timun kalau dekat sama durian paling tidak sobek sikit. Timun tuh diam aja deh. Durian tuh diam aja. Ada timun yang tak sobek. Apa? Timun plastik. Oleh sebab itu maka jaga kehormatan kalian anak-anakku. Bohong semua itu pacaran. Jalan sana jalan sini. Adinda hati-hati ya, awas jatuh ya. Begitu dah nikah, mana mata kau tuh? Ada pacaran itu bohong. Yang rugi kalian pacaran-pacaran, bonceng sana bonceng sini, bonceng sana bonceng sini, masuk angin. Oh, yang hamil 9 bulan laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang melahirkan meregang nyawa laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang laki-laki ditinggalkan kawin dia sama orang lain. Jangan mau. Bohong, gombal. Yang percaya sama laki-laki. Ustadz kok tahu? Saya kan laki-laki. Tapi tidak semua laki-laki macam itu. Apa hukum bersalaman antara guru dengan siswa yang tidak mahram? Saya guru. Saya ini guru. Masih ngajar. Punya murid. Kalau mahasiswi saya dulu waktu baru pulang dari kuliah masih ganteng-gantengnya waktu itu. Sekarang masih juga. Cuman dulu lebih ganteng. Waktu pas saya ngajar, datanglah mahasiswi. Ustaz, saya gini. Ustaz, mau dipegang takut berdosa, mau tak dipegang jarang-jarang dapat. A. Siapa yang melarang? Aqidah li ayyut'ina ala ra'si ahadikum, dicucukkan paku dari api neraka ke kepala kamu lebih baik daripada menyentuh tangan perempuan yang tidak mahram. Dia kan udah macam murid saya, dia kan udah macam kakak saya, dia kan udah macam adik saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Ustaz, bagaimana menurut Ustaz tentang jamaah tabligh? Abdul Somad menceramahi orang yang baik-baik, betul? Orang yang udah berjilbab, yang orang sudah suka pengajian, orang yang sudah ke masjid. Ini yang diceramahi Abdul Somad. Tapi ada preman tengik pemain biliar, ada preman yang di terminal, ada orang yang belum pernah ke masjid, ada orang yang belum pernah mendengar tabligh akbar. Siapa yang menceramahi mereka? Jamaah tabligh yang datang ke pintu. Assalamualaikum Pak, assalamualaikum Pak. Apa? Buka. Ayo ke masjid Pak. Jangan ajak ke masjid. Besok datang lagi. Bapak, ayo ke masjid Pak. Jangan ajak aku lagi. Jangan. Diselamatkannya
besok terbangun, kau yang menyelamatkan dia. Akhirnya tobat bapak ini. Gara-gara siapa? Gara-gara jamaah jamaah tabligh tak pernah diundang, jamaah tabligh tak pernah dikasih honor, jamaah tabligh tak pernah difasilitasi, jamaah tabligh tak pernah disuruh ceramah, pergi ke hutan, pergi 30 hari, pergi 4 bulan, pergi kemana? Lillahi ta'ala. Jamaah tabligh itu sesat Pak Ustaz. Kenapa sesat? Karena pakai sorban. Nabi Muhammad pakai sorban. Jamaah tabligh itu sesat Pak Ustaz. Kenapa sesat? Karena berjenggot. Nabi Muhammad pakai jenggot. Jadi kalau ada orang ngejek sorban dan jenggot, berarti mengejek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Somad kenapa tak bersorban? Kepanasan. Kenapa tak pakai jenggot? Belum tumbuh. Yang berjenggot jangan mengejek yang tak berjenggot. Yang tak berjenggot jangan ngejek yang berjenggot. Aku nengok kau berjenggot ni macam kambing. Oh, aku kambing ya. Kau tak berjenggot anjing. Akhirnya bertinju antara anjing sama kambing. Yang ketawa siapa? Monyet. Kita jaga persatuan ini semua. Maka ada ciri-ciri lahir tobat dari maksiat diterima Allah. Siswi SMA Negeri 1C Ciawi. Dan katanya ada SMA Negeri 1C bagi DEFI HIJ. Apa tanda taubat orang diterima Allah? Ustaz, ada yang ngasih tahu kalau tobatnya diterima badannya jadi gemuk. Lalu saya belum diterima. Ustaz, ada yang bilang kalau tobatnya diterima wajahnya putih. Ini masih hitam. Tobat diterima kalau ada perubahan. Dulu sebelum hijrah, sebelum tobat orangnya pelit, bin medit, bin bakil. Tapi setelah hijrah mudah, lewat kota sebentar langsung bagian dia. Dari Rasulullah belum disimpan 2000. Dulu kalau masuk waktu adzan, hayya 'alas shalah. Tapi setelah hijrah, begitu masuk waktu sholat, langsung ambil wudhu, langsung ke masjid. Teman-temannya nanya, Brian, mau kemana? Mau ke masjid, udah azan. Belum azan, itu tadi azan apa? Punya azan handphone. Salah step. Dia tetap ke masjid. Dia bukan menunggu azan, tapi dia menunggu. Dia berzikir iktikaf di masjid. Jadi ciri orang taubat diterima ada perubahan. Allah rahasiakan, gak ada yang tahu siapa dapat haji mabrur. Allah rahasiakan, gak ada yang tahu siapa dapat Lailatul Qadar. Allah rahasiakan, gak ada yang tahu siapa dapat doa makbul 1 di hari Jumat. Allah rahasiakan semua supaya kita makin semangat beramal dan renungkan diri. Kira-kira setelah pengajian ini berubah atau tidak? Insya Allah setelah pengajian semuanya berubah. Bukan berubah menjadi satria baja hitam. Bagaimana hukum bertorikoh? Torikoh artinya jalan. Torikoh artinya jalan. Abdul Somad bisa sampai ke masjid ini karena ada jalan. Kebetulan jalannya disusun oleh Imam Abdul Qadir Al-Jilani, maka disebut dengan Thariqah Qadiriyah. Kebetulan jalannya disusun oleh Syekh Abdul Hasan Asyazili, disebut dengan Thariqah Syaziliyah. Kebetulan jalannya disusun oleh Syekh Bahaudin Naqsabandi, maka disebut dengan Thariqah Naqsabandiyah. Kebetulan jalannya disusun oleh Syekh Abdullah Sattari, maka disebut jalannya Thariqah Sattariyah. Kebetulan jalannya disusun oleh Syekh Ahmad Al-Badawi, maka thariqahnya disebut dengan Thariqah Ahmadiyah. Tapi bukan Mirza Ghulam Ahmad Nabi palsu. Jadi jangan belain antara jalan-jalan ini. Ada yang jalan kemari melalui jalan aspal, dia nyampe juga. Ada yang jalan kemari melalui jalan sawah, dia sampai juga. Ada yang gak jalan aspal, gak jalan sawah, tapi lewat rumah-rumah orang sampai kemari, dia sampai juga. Yang penting jalan, dia gak boleh juga jalan. Jadi bertorikoh itu adalah dengan berjalan. Karena torikoh itu jalan cara berzikir. Ada
ada zikirnya pakai suluk Naqsabandiyah, ada gabungan antara Naqsabandiyah dengan Qadiriyah, apa namanya TKN, Qadiriyah dan Naqsabandiyah. Ini jalan semua, maka kita ikuti ulama. Maka apa yang sesuai, kebetulan ulamanya ikut jalan Abul Hasan Asyazili, dia ikut. Mereka tidak pernah di mana. Saya nanya, saya kan nggak ngerti, nggak paham, jadi saya tanya musim Syaziliyah, Syekh, namanya Syekh Muwaffaq dari Suriah, Syekh, ya itu gimana sih ceritanya Torikoh? Oh, jadi ulama itu Syekh Abdul Hasan Asyazili menyusun zikir-zikir, lalu dia susun, dia kasih ke muridnya. Karena kalau dinamalkan semua orang nggak sanggup, dia pilih yang mudah-mudah diamalkan. Jadi sebetulnya guru-guru kita memberi kita zikir. Yang penting berzikir, ikhlas, suci, insya Allah sampai menuju ridha Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Engkau yang ku maksud, ridhamu yang ku cari. Berzikir itu nyari ridha Allah. Jangan zikir supaya bisa jalan di atas air. Tapi jalan di atas air jembatan berapa? Bagaimana cara belajar qanaah? Iqna' bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Merasa cukuplah dengan pemberian Allah, maka kau akan menjadi orang yang paling qanaah. Seorang kaya punya mobil harga 5 miliar, pintunya 1. Ternyata mobilnya makin dikit, pintunya makin mahal. Dia tetap merasa berduka cita, merasa sedih. Mobil mewah 5 miliar, sedih. Kenapa? Karena dia melihat temannya punya pesawat pribadi. Orang kalau lihat ke atas sampai mati tidak akan pernah bersyukur. Syukuri apa adanya. Untung di masjid. Kalau di luar masjid saya nyanyikan satu album. Kalau mau menjadi orang qanaah, syukuri apa adanya. Oh, kalau begitu kita gak akan maju, Pak Ustaz. Kita gak akan jadi orang kaya. Silakan cari harta, tapi untuk bangun pesantren gratis untuk tahfiz Quran. Silakan kalau berjabatan jadi gubernur, jadi presiden. Tapi untuk mengirim anak-anak tak mampu sekolah dari Sabang sampai Merauke mendapatkan beasiswa gratis, full day, full beasiswa. Jadi dunia ini jangan begitu dikejar, karena dia seperti air laut, makin asin, makin haus, makin kurang. Lalu kan ini ada